nama saya Vincia Oktiaviana dengan NIM 111803899. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 3 saham yang saya pilih. Di sini yang pertama saya memilih Bank BNI, yang kedua saya memilih Bank BRI, dan yang ketiga saya memilih Bank Mandiri. Yang pertama BNI atau sering kita kenal sebagai Bank Negara Indonesia. Di sini saya juga memiliki alasan mengapa saya memilih Bank BNI ini dari salah satu dari 3 saham yang saya pilih. Yang pertama itu, di sini dana nasabah yang disimpan di BNI lebih terjamin keamanannya. Kenapa? Karena BNI sebagai bank BUMN telah mendapat penjamin dari pemerintah. Di sini pelayanan yang diberikan baik dan sangat berkualitas. Bank BNI ini juga memiliki cangkupan wilayah yang luas. Kantor cabangnya ini tersedia mulai di desa, kota, hingga ke luar negeri. Produknya juga sangat bervariatif. Di sini ada tabungan dan kredit. Dan ini telah disesuaikan dengan kebutuhan rakyat atau masyarakat yang ada di Indonesia. Mengenai biaya administrasi bulanan dan setoran awal tabungan, di sini di BNI ini juga jumlahnya itu sangat kompetitif. BNI ini telah ada sejak 5 Juli 1946 dan pada saat ini telah berusia 74 tahun berdiri. Pendirinya itu bernama Margono Djojo Kusumo, seorang ketua dari Begawan Ekonomi Indonesia. Beliau lahir pada 16 Mei tahun 1894 di Banyumas, Jawa Tengah. Beliau telah wafat pada 25 Juli 1978 di Jakarta. Dan BNI ini juga termasuk ke dalam jasa perbankan. Dan BNI ini telah terdaftar di Bursa Efek pada tahun 1996. Di sini net income itu sebesar 15,4 triliun, yaitu pada tahun 2019, dan pembagian dividen itu sebesar 25% dari 15,4 triliun. Di sini volume perdagangan sebesar 88.238.000, ini dalam bentuk saham. Bank BNI ini termasuk ke dalam kategori blue chip. Kenapa saya mengatakan termasuk kategori blue chip? Karena terdapat 4 komponen yang menyatakan bahwa BNI ini termasuk ke dalam kategori blue chip. Yang pertama itu kapitalisasi besar. Di sini BNI itu memiliki saham yang cukup besar sehingga dapat dikategorikan sebagai blue chip. Kemudian di sini ada periode waktu. Dilihat dari periode waktu, di sini BNI telah terdaftar di Bursa Efek selama 24 tahun. Dapat disimpulkan bahwa kita dapat mengatakannya sebagai kategori blue chip. Selanjutnya di sini ada diperdagangkan dengan jumlah yang besar. BNI ini berada di indeks LQ45 yang merupakan tempat saham dengan likuiditas yang tinggi. Dan kemudian itu BNI adalah pemain utama. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai BRI atau yang biasa kita kenal sebagai Bank Rakyat Indonesia. Di sini saya juga memiliki alasan mengapa saya memilih Bank BRI ini dari salah satu dari 3 saham yang saya pilih. Yang pertama itu jaringannya luas. Jadi di sini Bank BRI itu memberikan kemudahan bagi kita untuk bertransaksi lebih dari 10.000 unit kerja sejak tahun 1962. Di sini tenaga yang bekerja di Bank BRI ini juga merupakan tenaga kerja profesional. Di sini mereka siap untuk mengarahkan kita terkait dengan bisnis yang kita punya, dan juga mereka akan menjelaskan mengenai produk-produk yang mereka miliki. Di sini juga Bank BRI ini dikenal dengan bank yang efisien. Bank BRI ini berdiri sejak 16 Desember 1895 dan pada saat ini telah memasuki usia 125 tahun berdiri. Di sini pendirinya itu bernama Raden Bey
Arya Wirjaatmaja. Di sini lahir pada Agustus 1831. Beliau itu kebangsaan Indonesia. Di sini juga Bank BRI ini sama dengan Bank BNI termasuk ke dalam jasa perbankan yang telah terdaftar di Bursa Efek pada 10 November 2003. Ini kita ketahui bahwa net income pada tahun 2019 itu mencapai 60,58 triliun. Dan di sini juga ada pembagian dividen sebesar 20,6 triliun atau setara dengan 60% dari laba bersih pada tahun 2019 yang sebesar 34,4 triliun. Di sini volume perdagangan saham BRI ini sebesar 91,8 juta saham dengan nilai perdagangan sebesar 434,76 miliar dengan frekuensi perdagangan sebanyak 6.343.000 kali. Bank BRI ini juga dikategorikan sebagai pemain utama di dunia perbankan karena kita tahu ini merupakan bank yang pertama ada sebelum adanya BNI dan Mandiri. Di sini saham di BNI ini juga memenuhi kategori saham blue chip karena perusahaan ini muncul di Bursa Efek secara rutin dan selalu menjadi buruan para investor yang ada. Ketiga, saya akan menjelaskan mengenai Bank Mandiri. Di sini saya juga memiliki alasan mengapa saya memilih Bank Mandiri. Yang pertama itu setoran awal itu dimulai dengan 50.000. Kemudian di sini ada biaya administrasi bulanan hanya sebesar Rp5.000. Di sini juga bunganya sangat kecil, itu hingga 1,25%. Di sini saldo mengendap itu bisa Rp0 dan juga di sini dilengkapi dengan fitur e-banking, SMS banking, internet banking dan sebagainya. Di sini Mandiri debit mitra usaha sebagai kartu ATM dan debit yang bisa digunakan untuk melakukan perbelanjaan dan juga pembayaran di merchant dalam negeri. Bank Mandiri telah berdiri sejak 2 Oktober pada tahun 1998 di Jakarta dan pada saat ini telah berusia sebanyak 22 tahun berdiri. Bank Mandiri merupakan bagian dari program restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Di sini Bank Mandiri ini merupakan gabungan dari Bank Bumi Daya atau biasa disebut BBD, kemudian Bank Dagang Negara BDN, dan Bank Ekspor Impor Indonesia biasa disebut Bank Eksim, dan Bank Pembangunan Indonesia biasa disebut Bapindo. Di sini termasuk juga jasa perbankan karena saya memilih semua dari 3 saham yang saya pilih itu merupakan jasa perbankan semuanya. Di sini juga terdaftar di Bursa Efek itu pada 14 Juli 2003. Bank Mandiri memiliki net income sebesar 25 triliun dan berdasarkan RUU PST yang digelar pada Rabu 19 Februari 2020, Bank Mandiri memutuskan untuk menebar dividen senilai 16,49 triliun atau setara dengan 60% dari laba bersih yang diperoleh pada tahun 2019. Di sini juga ada volume perdagangan. Di sini dalam bentuk saham pada tahun 2020 itu mencapai Rp32.950.100. Di sini menurut saya Bank Mandiri ini bisa dikategorikan juga sebagai blue chip karena harga saham Bank Mandiri ini cenderung stabil, tidak naik dan turun. Meskipun memang harus diakui saham blue chip memiliki tingkat pertumbuhan yang lambat. Hal itu dikarenakan kinerja fundamental yang baik dan risiko likuiditas yang kecil dari Bank Mandiri.